Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang wudu, kemudian syarat wudu dan apa saja yang dapat membatalkan wudu. Nah, kemudian sekarang kita sama-sama akan belajar tentang rukun wudu. Artinya sesuatu yang memang harus dilakukan pada saat berwudu. Nah, ketika kita tidak melakukan ataupun meninggalkan satu pekerjaan ini, maka wudu kita tidak akan sah seperti itu. Nah, itu disebut dengan rukun-rukun wudu. Nah, rukun-rukun wudu itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nanti itu bisa teman-teman baca masing-masing di terjemahnya. Nah, nanti sangat jelas di situ ada 4. Kemudian kenapa kok rukun wudu bisa sampai ada 6? Karena di awalnya itu kan adalah niat. Nah, Rasulullah bersabda bahwasanya segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat, seperti itu. Terus kenapa harus tertib? Nah, kenapa harus tertib? Nah, karena semuanya itu sudah dijelaskan ataupun sudah ada runtutannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, runtutannya itu dari mana? Nah, dari Al-Qur'an. Nah, dari surat Al-Maidah yang tadi aku sebut, seperti itu. Nah, ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayatnya seperti itu. Nanti artinya bisa teman-teman cari sendiri. Baik, berikut adalah rukun-rukun wudu ataupun hal yang wajib dilakukan pada saat berwudu. Itu ada 6. Nah, yang pertama ialah niat. Itu sudah pasti. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, segala sesuatu yang kita akan kerjakan itu harus diawali dengan niat baik, seperti itu. Niatnya itu dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ialah membasuh wajah mulai dari tempat rambut tumbuh atas dahi hingga dagu di bawah dan melintangnya antara kedua telinga. Nah, dari mana? Baik, sekarang punya penjelasannya. Niat itu dibaca pada saat membasuh wajah. Ya, ingat, niat itu dibaca pada saat membasuh wajah. Nah, kemudian membasuh wajah ini gimana? Tadi jelasnya bahwasannya batasan muka itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini tempat tumbuhnya rambut dari sini. Ya, dari sini. Kemudian di antara melintang di antara dua telinga. Dari sini sampai sini ini melintang namanya. Bagian sini ini masih wajahnya, pembatas wajah, karena udah ke sini itu masuk ke telinga. Kemudian di bawah dagu tuh di sini. Ini di sini. Di bawah. Nah, maka kalau seandainya wudunya tidak sampai ke bawah sini ataupun bagiannya tidak sampai ke sini pada saat basuhan muka ataupun bagian atas di sini itu tidak terkena, maka wudunya tidak akan sah, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemudian yang ketiga ialah membasuh kedua tangan sampai sikut, yaitu sikut ikut dibasuh. Nah, artinya gimana sih cara membasuh sikut? Nah, seperti ini. Banyak sekali orang yang salah pada saat mempraktekkan membasuh wudu, ya. Membasuh wudu yang benar itu adalah ketika kita ambil air nih, lalu letakkan air tersebut di telapak tangan kita, lalu diguyurkan, diturunkan air yang ada di sini diturunin. Nah, seperti halnya pada saat kita tayamum. Dibasuh sampai ke atas, lalu sampai sini gitu. Nah, wajibnya itu cuma 1 kali, sunahnya itu 3 kali gitu kan. Nah, kalau seandainya, maka Rasul pernah di dalam hadis itu ketika Rasul melaksanakan wudu itu airnya tidaklah lebih dari 1 botol
minum aqua yang ukuran yang setengah, yang segini, nah, itu tidak lebih dari itu. Nah maka Nabi itu ketika wudhu satu kali, semuanya serba satu kali, karena beliau melakukannya dengan sempurna. Nah kenapa sampai ada sunat 3 kali? Karena takutnya ketika ada basuhan yang tidak terkena itu, sampai ketiga kalinya itu terkena dia basuh gitu. Nah tadi pembahasan kita yang ketiga yang membasuh tangan. Nah ketika menaruh air di telapak tangan itu diguyurkan sampai mengalir, atau tidak ketika diguyur itu langsung kita basuh. Nah sampai ke atas ini sama seperti hanya ke tangan kiri juga kayak gitu. Nah kemudian yang keempat ialah menyapu sebagian kepala dengan air. Nah sebagian kepala tadi kan pembatas wajah tuh sampai awal ujung rambut sini ketika awal tumbuh. Nah berarti kepala di sini. Nah sebagian kepala tuh kayak gini, ini bagian kepala sebagian, kalau seluruh semuanya gitu. Nah gimana kalau misalkan orang yang tidak punya rambut, dia kan nggak tahu pembatasnya gimana. Nah, berarti semuanya sampai sini muka dong. Kalau ada yang nggak punya rambut nggak, nah, itu semuanya sama, mau ada rambut atau tidak tetap saja awal bun itu di sini gitu ya, disamakan dengan orang yang punya rambut gitu. Tapi nah di sini kenapa kok dijelasin famsahu biruusikum, nah, kemudian menyapu sebagian kepala gitu, karena bukan sebagian rambut. Karena tadi contohnya tidak semua orang itu punya rambut teman-teman. Jadi ada juga yang orang yang botak nggak punya rambut seperti itu. Nah maka di sini diperintahkannya ialah membasuh sebagian kepala, ini wajibnya. Nah sunahnya ialah membasuh seluruh itu mulai dari rambut tumbuh sampai rambut penghabisan paling belakang. Dan kemudian yang kelima ialah membasuh telapak kaki, yaitu sampai dengan mata kaki, yaitu mata kakinya juga itu sudah pasti harus dibasuh. Nah ingat ya, ini dibasuh bukannya disiram. Sering kali aku lihat itu ketika teman-teman yang cowok wudhu pada saat membasuh kaki itu cuma disiram, kemudian kakinya di umpama ini kaki, kemudian ini ini keran, cuma gini-gini aja nih, nggak dibasuh sama sekali. Nah itu nggak boleh, itu udah nggak bakalan sah sholatnya, dan wudhunya juga nggak sah seperti itu. Nah caranya itu ialah membasuh. Nah ketika diguyur oleh air yang keluar dari keran ataupun tempat kalian berwudu, nah itu dibasuh sampai ke atas mata kaki. Nah sunahnya itu ialah sela-sela jarinya juga dibersihkan, itu juga sunnah. Membersihkan sela-sela jari lebih baiknya dibersihkan. Dan yang terakhir ialah tertib, artinya melaksanakan ketika mulai dari niat sampai terakhir. Nah itu dilaksanakan dengan tertib seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.